Minal aidin wal faizin untuk semuanya. Baik, di sini saya presentasi bersama kelompok dengan teman-teman saya yang beranggota 3 orang. Yang pertama ada saya, Rashida Farila. Yang kedua ada Anissa. Yang ketiga ada Rea. Baik, langsung saja. Mari kita mulai presentasi kali ini dengan membacakan basmalah. Ini ada persiapan penanganan spesimen jenis pemeriksaan spesimen kroka dan jaringan. Next. Nah, di sini ada definisi jamur. Jadi jamur dia itu merupakan organisme yang tidak mempunyai klorofil, sehingga dia itu tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri, atau dengan kata lain, jamur itu tidak bisa memanfaatkan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya. Nah, di sini itu ada kapang. Kapang itu dia itu merupakan anggota kerajaan fungi yang biasanya tumbuh pada permukaan makanan, tumbuhan. Jadi yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah. Jadi si kapang itu kayak atasannya gitu, rajanya gitu kan. Jadi kapang itu dia tuh fungi yang berfilamen dan multiseluler. Kapang membentuk filamen panjang yang disebut juga kiva dan merupakan ciri utama fungi. Terus koloni funginya itu yang merupakan massa kiva disebut mycelium. Di sini ada hamir, yaitu merupakan fungi yang tidak berfilamen dan berproduksi melalui pertunasan atau pembulahan sel. Next. Nah, di sini itu ada krokan. Nah, yang dimaksud dengan krokan kulit itu merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rumah sakit yang dilakukan untuk menangani penyakit atau infeksi pada kulit yang biasanya disebabkan oleh jamur. Next. Nah, di sini ada penyakit jamur. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur bersama-sama disebut sebagai mikosis. Penyakit ini dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu ada mikosis superficial, mikosis subkutan, yang ketiga mikosis cutaneous, yang keempat ada mikosis sistemik. Next. Nah, di sini ada klasifikasi penyakit jamur, ada berdasarkan etologi, ada berdasarkan morfologi koloni, berdasarkan geografis, berdasarkan topografi. Nah, di sini tuh yang berdasarkan etologi itu dia tuh jadi suatu penyakit adalah penyebab penyakit itu sendiri yang merupakan inisiator serangkaian peristiwa yang menyebabkan sakitnya penderita. Kalau yang berdasarkan morfologi koloni itu dia tuh bentuk-bentuknya ada jamurnya berbeda-beda. Dan yang berdasarkan geografis, kalau yang berdasarkan kalau yang berdasarkan topografi itu dia tuh jadi mikosis superficial itu jamurnya itu yang menyerang lapisan luar pada kulit, kuku dan rambut dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kalau itu dia itu tumbuhnya itu di lapisan luar kulit. Kalau geografis itu kayaknya berdasarkan tempatnya gitu loh, tempatnya si jamurnya itu di tempatnya. Baik, saya akan menjelaskan ke moderator selanjutnya. Moderator ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih para moderator. Selanjutnya ada cara penularan penyakit dan sebagainya oleh jamur. Masuk jamur ke dalam tubuh dapat melalui yang pertama melalui luka kecil atau abrasi pada kulit adalah golongan dermatosporosis dan komoblastomistosis. Lalu yang kedua ada melalui saluran nafas dengan menggunakan elemen-elemen jamur seperti pada histoplasmosis. Lalu yang ketiga melalui makan tetapi tidak perlu ada luka atau abrasi kulit seperti golongan dermatosporosis. Lalu saya menjelaskan diagnosis. Yang pertama pemeriksaan langsung. Pemeriksaan langsung untuk melihat apakah adanya infeksi jamur yang perlu dibuat di preparat langsung dari kerukan kulit seperti rambut dan kuku. Lalu ada pembiakan kultur. Pembiakan atas kultur, pembiakan dilakukan dalam media agar sabrot pada suhu kamar 25 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian dalam 1 minggu dilihat dan dinilai apakah ada perubahan
ada reaksi imunologis. Dengan menyuntikkan secara intrakutan semacam antigen yang dibuat dari koloni jamur. Lalu yang keempat ada biopsi atau pemeriksaan histopatologi. Dilakukan untuk pemeriksaan penyakit jamur golongan mikosis dalam. Lalu yang kelima ada pemeriksaan dengan sinar Wood adalah sinar ultraviolet yang setelah melewati suatu jaringan, sinar yang tadinya polikromatis menjadi monokromatis dengan panjang gelombang 3600 ampere. Lalu ada media pertumbuhan. Media pertumbuhan mikroba adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran nutrien yang diperlukan mikroba untuk pertumbuhannya. Dengan menggunakan bahan medium pertumbuhan, aktivitas mikroba dapat dipelajari dan dengan menggunakan medium tumbuh dapat dilakukan isolasi mikroba menjadi biakan murni. Beberapa mikroorganisme dapat hidup pada medium yang sangat sederhana yang hanya mengandung garam anorganik ditambah sumber karbon organik seperti gula. Sedangkan mikroorganisme lain memerlukan suatu medium yang sangat kompleks, yaitu berupa medium tambahan darah atau bahan-bahan kompleks lainnya. Adapun macam-macam media pertumbuhan antara lain medium berdasarkan konsistensi, medium berdasarkan komposisi, dan medium berdasarkan fungsi. Baik, saya kembali ke materi selanjutnya. Sebelum melakukan teknik penanaman bakteri atau inokulasi, yaitu satu, menyiapkan ruangan, terus memindahkan dengan pipet, selanjutnya memindahkan dengan alat inokulasi. Selanjutnya ada media pertumbuhan jamur. Media biakan merupakan suatu zat yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme di laboratorium. Fungsi dari suatu media biakan adalah memberikan tempat dan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan dari mikroorganisme yang ditumbuhkan. PDA atau potato dextroagar merupakan salah satu media yang banyak digunakan untuk membiarkan suatu mikroorganisme, baik berupa bumi, bakteri maupun sel makhluk hidup. Pada umumnya, formula komposisi PDA yang cocok untuk pertumbuhan jamur dan hamir per yaitu ada bubuk kentang atau potato starch 4 gram, dextrose 20 gram, agar 15 gram. Contoh beberapa organisme yang dapat tumbuh dengan baik pada PDA yaitu ada Coelotus astreus, ada metode yang digunakan adalah pembuatan sediaan langsung dengan larutan NaOH 10%. Biasanya larutan NaOH 10%, KOH 10% akan mengisikan kulit sehingga bisa mengandung jamur di bawah. Mikroskop akan melihat pupa dan spora. Yang ketiga ada alat dan bahan. Alatnya itu salpeter, sampel, objek gelas, pinset, motor gelas, pose, akunten, dan mikroskop. Bahannya itu ada pohon 10%, kapas, NaCl 10%, KOH 10%, NaOH 10%, dan sampel perlahan fluid. Cara kerjanya itu teknik membuat perlahan fluid. Yang pertama itu bagian kulit yang akan dikeluarkan
dikerok dihapus beberapa kali dengan alkohol. Yang kedua, bagian kulit yang digelap sebaiknya di pinggiran lesi yang aktif dan tertutup dengan sering. Selanjutnya, perlahan-lahan dikerok dengan scalpel. Terus, terokan kulit ditampung dalam salpetri. Siap dipakai untuk bahan pemeriksaan. Ini ada teknik pembuatan sediaan langsung perokan kulit. Pertama itu NaCl 10%, KOH 10%, NaOH 10% diteteskan pada objek gelas. Selanjutnya ujung ose dibasahi dengan larutan NaCl 10%, KOH 10%, NaOH 10%, kemudian ditempelkan pada perokan kulit sehingga perokan tersebut menempel pada ujung ose. Selanjutnya, perokan kulit diletakkan pada tetesan larutan NaCl 10%, KOH 10%, NaOH 10%, kemudian ditutup dengan cotton wool. Dilakukan beberapa kali di atas sinar api dan dibiarkan selama kurang lebih 10 menit. Terakhir, diperiksa di bawah mikroskop dengan kondensor rendah mula-mula objektif pembicaraan objektif 10 kali untuk mencari lubang panjang bagian kulit yang akan diperiksa, kemudian pembicaraan objektif 40 kali untuk mencari adanya hifa dan spora. Selanjutnya, saya akan bisa moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan teman tangannya. Ya, Ratu. Saya ingin bertanya, apakah ada persiapan pasien sebelum melakukan pemeriksaan? Kalau ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Saya tamu dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Sastra, Sabrina. Apa ada kontradikasi yang parah untuk pasien sesudah melakukan pemeriksaan kerongan jaringan? Terima kasih. Ada tinggal satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan, ada juga. Kenapa pemeriksaan jamur menggunakan KOH? Selagi kami mencari jawabannya, saya di sini akan menampilkan video. Terima kasih. Alat yang dibutuhkan adalah yang pertama ada handscone, lalu ada gelas objek dan penutupnya, lalu ada KOH Parker dan NaCl, ada scalpel dan lidi kapas, serta selotip dan kulit untuk pengambilan sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pengambilan sampel ya Bu. Nanti pengambilan sampel ini insya Allah tidak berbahaya. Nanti hasilnya bisa untuk menunjang diagnosis penyakit ibu seperti itu. Kita mulai saja ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tindakan aseptik mencuci tangan ala WHO. Lalu pemasangan sarung tangan dengan prinsip bersih. Pada pengambilan sampel kulit kali ini kita akan mengambil yang bagian squama. Contoh yang bagian bersquama adalah penyakit psoriasis vulgaris. Nanti diambil bagian squamanya. Yang pertama kita pakai scalpel. Scalpel ada dua sisi. Ada sisi yang tajam, ada sisi yang nggak tajam. Nanti kita makainya yang nggak tajam untuk mengambil squamanya. Lalu langsung kita sediakan objek gelas. Kita kerok. Lalu diletakkan ke objek gelas. Setelah itu langsung
diletakkan penutup objek gelas di atasnya. Setelah sudah seperti itu, langsung diteteskan NaCl. Penetesan NaCl atau KOH itu sesuai indikasinya. Apakah penyakitnya jamur atau pus, nanah, bula, seperti itu. Yang ini untuk sampel kerokan kulit skuama. Selanjutnya adalah pengambilan sampel yang biasanya ada pada penyakit herpes zoster. Biasanya berbentuk vesikel dan bula. Karena vesikel dan bula di dalam kita harus mengambil kerokan dasarnya, maka bulanya itu terlebih dulu harus dipecahkan menggunakan scalpel. Jadi diinsisi sedikit saja. Misalnya ini bula ya. Terus nanti diinsisi sedikit saja. Diinsisi sedikit. Setelah itu nanti kan keluar sendiri cairannya. Setelah itu baru kita ambil kerokan dasarnya. Diambil kerokan dasarnya. Terus ditaruh ke gelas objek dan ditutup. Lalu seperti tadi ditetesi lagi NaCl atau KOH sesuai indikasinya, seperti itu. Terus untuk pengambilan sampel pada kuku, ini kan yang seperti tadi saya bilang ada sisi yang tajam sama enggak. Pengambilan pada kuku itu biasanya diambil bukan pada ujung sebelah sini, tapi diambil pada ujung sininya menggunakan yang tajam. Praktekan dong, Dok. Terus habis itu nanti ditaruh setelah dikorek akan ditaruh di gelas objek. Seperti tadi juga ditutup dengan kaca penutup dan ditetesi NaCl lagi, seperti itu. Selanjutnya adalah pengambilan ulkus. Pada ulkus ini nanti kita langsung memakai kapas lidi aja. Jadi langsung diambil objek gelasnya. Jadi ulkus ini luka terbuka ya, jadi tidak perlu diinsisi kayak bula tadi. Karena pusnya sudah terlihat dari luar, tinggal diambil dengan kapas lidi dan dioleskan ke objek gelas. Lalu ditutup dengan kaca penutup. Setelah itu ditetesi NaCl. Ya, sudah. Selanjutnya itu adalah pengambilan pada panu, biasanya Tinea corporis atau Tinea capitis dan jenis-jenis Tinea lainnya itu menggunakan selotip. Nanti kita ambil objek gelas, kita ambil selotip. Kita taruh selotipnya langsung pada lesi yang mau diambil sampelnya. Setelah itu secara langsung kita ambil saja karena akan tertempel, lalu kita tempel langsung di objek gelas seperti itu. Sudah. Setelah itu langsung ditetesi NaCl dan dibawa ke lab. Udah. Selanjutnya adalah pengambilan sampel pada lesi seperti Tinea. Nanti itu kita menggunakan selotip yang ditaruhkan langsung ke gelas objek. Jadi pertama kita ambil dulu selotipnya. Lalu langsung ditaruh pada lesi yang mau diambil sampelnya. Setelah itu dibuka dan langsung ditempelkan pada gelas objek. Pada yang pengambilan sampel dengan selotip tidak perlu menggunakan penutup kaca. Yang seperti ini tinggal ditetesi oleh KOH, karena kalau untuk melihat jamur itu menggunakan KOH, jadi tinggal ditetesi. Jadi beberapa dosen ada yang menyarankan untuk melakukannya secara benar-benar, jadi dibuka. Tapi beberapa dosen juga ada yang bilangnya nggak apa-apa kayak gitu. Setelah itu pemeriksaan pengambilan sampel sudah selesai, lalu langsung buka sarung tangannya. Lalu setelah itu jangan lupa cuci tangan lagi ya. Nah setelah ini kita langsung alhamdulillah ya Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Nanti setelah ini saya akan memberikan sampelnya beserta surat pengantar untuk segera diantarkan ke laboratorium seperti itu Pak.
Kita ucapkan dulu alhamdulillah bersama-sama ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak cepat sembuh. Nah, setelah itu ini kita beri langsung aja surat pengantar barengan sama objek gelasnya untuk dicek ke labor seperti itu. Ini ya Pak. Makasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu. Jadi Ratu bertanya, apa ada kontra atau bisa Maaf, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina ya. Dia itu bertanya, apa ada kontraindikasi yang parah untuk pasien sesudah melakukan pemeriksaan kelokan jaringan? Jadi jawabannya itu, hapusan dan kelokan kulit itu sangat jarang untuk menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Tapi namun pasien itu mungkin mengalami efek samping ringan seperti pendarahan, hematoma, dan infeksi. Bagaimana Sasa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu. Pertanyaan itu ada pemeriksaan kesiapan pasien sebelum melakukan pemeriksaan. Jawabannya tidak ada. Tapi sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien diedukasi dahulu dan langkah-langkah yang mau dilakukan, terus tujuannya dan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi. Seperti yang dibahas sama si Asia. Gimana? Terima kasih. Kenapa pemeriksaan jamur menggunakan pH? Jadi kalau itu kan panas ya kalau kulit. Dia bakal menghancurin sel kulit dan sel kuku yang sehat dan menyisakan sel terinfeksi jamur. Nah lalu si jamur itu nanti yang diambil gitu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya dan sudah memperhatikan presentasi. Mohon maaf bila ada kata-kata kami salah. Aku berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.